Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ningsih, NIM 19011857. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari pertemuan 9 sampai 14. Sistem Resource Planning. Sistem Resource Planning adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem terpadu. ERP menstandarisasikan, menyederhanakan, mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. ERP adalah sistem mengidentifikasikan dan merencanakan sisi sumber informasi untuk daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dihitung secara efisien, dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Interface Resource Planning adalah suatu konsep untuk merencanakan mengelola sumber daya seperti sumber daya perusahaan, seperti waktu, dana, material, anggaran pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Definisi lain dari ERP adalah terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Paket sistem informasi yang dapat dikonfigurasikan dan mengintegrasikan informasi serta proses yang berbasis informasi di dalam dan lintas fungsional dalam sebuah organisasi. Satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh interface. Deskripsi ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan atau mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan, stakeholder, atas organisasi tersebut. Definisi lain ERP terdiri atas software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi serta proses yang berbasis informasi di dalam dan di lintas fungsional dalam sebuah organisasi, satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di seluruh interface. Deskripsi ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan, stakeholder atas organisasi itu. Intalisasi Power BI dan analisa data organisasi. Microsoft Power BI adalah software intelijen bisnis besutan Microsoft yang memungkinkan Anda untuk mengelola data lebih detail, menampilkan dengan grafis yang lebih interaktif. Microsoft Power BI dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan dan data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Anda juga bisa mengontrol dan memantau data Anda dengan mudah. Power BI mampu memvisualisasikan data dari berbagai tempat. Excel spreadsheet, layanan cold streaming data, on-premise data. Power BI mempunyai kemampuan untuk menampilkan data secara real time, sehingga Anda tidak perlu menggugah data untuk membuat grafik berkali-kali. Cukup menghubungkan Power BI dengan layanan cloud atau database yang Anda miliki. Power BI juga menghasilkan grafik yang interaktif sehingga kita mampu melihat detail data secara lebih lengkap. Beberapa building blocks Power BI antara lain visualisasi atau visual adalah representasi dari data Anda bisa berupa grafik, color, coded map, dan bentuk visualisasi lainnya. Dataset
Dataset adalah koneksi atau kumpulan data yang digunakan oleh Power BI untuk membuat visualisasi data. Dataset bisa berupa tabel Excel, database online, report. Report adalah koleksi dari visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Dashboard, jika Anda ingin membagikan report Anda ke rekan Anda bisa membuat dashboard. Dashboard ini merupakan quick insight dari visualisasi data-data Anda yang dapat diakses oleh rekan-rekan Anda. Tiles atau tile adalah visualisasi data tunggal yang ada pada Power BI, biasanya berupa kontak-kontak yang berisi grafik. Yang keempat, mengimpor sumber data. Sumber data yang ingin Anda visualisasikan dengan menggunakan Power BI bisa berasal dari banyak sumber. Berikut merupakan sumber data yang dapat digunakan. Files. Anda bisa mengimpor data dari file Excel, GCP, atau Power BI. Content packs. Anda juga bisa mengimpor data content packs layanan-layanan seperti Google Analytics, Salesforce, GitHub, dan lain-lain. Database. Anda juga bisa mengimpor data dari database di cloud seperti Spark, Azure SQL, maupun on-premise. Table and metric, scatter chart, waterfall, Colgus, and single number card. Yang keenam, untuk memulai menggunakan Power BI, pertama-tama ambil sumber data yang ingin divisualisasikan. Caranya dengan mengklik Get Data. Pada Power BI Desktop Report View, Anda bisa mulai menyusun report. Report View memiliki 5 area utama, yaitu Ribbon, yang memperlihatkan perintah umum berhubungan dengan report dan visualization. Report view atau Canva, di mana grafik visualisasi dibuat dan diatur. Tab text untuk menambah dan mengganti halaman report. Panel visualization, tempat kita dapat mengganti jenis visualisasi, mengkustomisasi warna atau aksis, menambah filter, mengganti form, dan masih banyak lagi. Panel fields, di mana elemen yang difilter dapat di drag and drop ke dalam report view. Get Data Framework. Get Data Framework adalah contoh paling dasar untuk menggambarkan bagaimana framework mendapatkan data dari database. Get Data adalah bagian dari metode CRUD yang disebut retrieve. CRUD adalah nama pendek dari Create, Retrieve, Update, and Delete. Dalam tutorial ini Anda akan belajar tentang bagaimana mengatur database dengan membuat database dan mengimpor file SQL, periksa koneksi dan konfigurasi dari framework, buat model, ubah controller dan view. Yang kedua, buat database menggunakan PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah antarmuka manajemen basis data berbasis web. PHP-MyAdmin sudah ada pada bawaan SAMBP. PHP-MyAdmin ini kemungkinan Anda untuk melakukan hampir semua hal ke database yang didukung MySQL dan MariaDB. Jadi, jika Anda telah menjalankan SAMPP, maka Anda dapat membuka HTTP localhost PHP-MyAdmin. Anda harus membuat database bernama SAM Framework. SAM _framework. Yang ketiga, impor database. Contoh setelah membuat database, Anda harus mengimpor database. Kami telah menyiapkan beberapa file SQL yang di direktori SQL. Sebelum melanjutkan proses ekspor, Anda harus memilih database SAM _framework yang telah Anda buat sebelumnya. Navigasi ke tab Export dan pilih file SAM
framework.sql di dalam directory SQL. Setelah mengimpor SQL, Anda dapat melihat tabel baru yang sudah ditambahkan ke database. Yang keempat, menyusun kode atau ngoding. Setelah setup database saat untuk coding, hal pertama yang harus diperiksa kembali adalah file konfigurasi yang terletak di aplikasi di app config atau development.php. Pastikan konfigurasi koneksi database berfungsi. Yang kelima, edit file controller. Dari tutorial pertama, kami telah membuat pengontrol yang terletak di dalam directory app controller home.php. Untuk menyelesaikan tutorial ini, kita harus menambah dan merubah beberapa dengan kode-kode tertentu. Pertama, kita harus buka file home.php yang ada di dalam directory app controller. Setelah itu, kita harus mendapatkan data memasukkan ke dalam variabel bernama data atau AAGM. Yang keenam, edit view. Dari tutorial pertama, kami telah membuat tampilan yang terletak di app view font home.php. Kemudian edit kode yang ada di dalam file tersebut supaya bisa menampilkan data. Pertama, kita harus menyelusuri array yang berisi dari variabel $AGM dan letak hasilnya dalam template HTML. Template HTML ini nantinya akan dibuat menjadi tampilan kartu card dari material JIT CSS. Yang ketujuh, hasil akhir apabila kita buka alamat http localhost same.framework melalui proses browser, maka akan menampilkan seperti apa yang ada di dalam screenshot di bawah ini. Apabila tampilan sudah sama persis, maka tutorial sudah berhasil dikuasai. Pada pertemuan 11, pokok sebuah aplikasi menghasilkan kumpulan data secara cepat, efisien, sehingga dapat dibaca oleh orang lain. Mengelola data, kemudian memvisualisasikan dalam bentuk diagram, grafik, serta map. Pertama, melakukan import data dari Excel. Contohnya data sebuah toko penjualan di bulan Juni 2021, di mana membandingkan penjual buah apa saja yang banyak terjual di bulan tersebut. Yang ketiga, pertama-tama yang dilakukan adalah memilih jenis visualisasi. Contohnya adalah kolom chart atau grafik. Kemudian pilih salah satu, yaitu pilih cluster kolom chart, maka akan tampil sebuah grafik yang tidak berwarna karena data belum terisi, dan akan berwarna ketika data sudah diisi. Yang keempat, langkah selanjutnya kita dapat menggeser, memperbesar, atau memperkecil tampilan dari kolom chart sesuai dengan keinginan. Dalam visualisasi banyak terdapat menu, salah satunya yaitu file. Harus memahami bahwa diagram atau grafik tidak sembarangan untuk dipakai tergantung dengan data yang ingin disajikan. Diagram digunakan untuk membandingkan data penjualan serta digunakan untuk memperlihatkan hasil data. Selanjutnya, dalam visualisasi terdapat menu ASIS sebagai pembanding data dari setiap item penjualan buah. Salah satu contoh yang dibandingkan yaitu tanggal yang terpenting memasukkan nilai data per view, yaitu nilai menjadi pembanding dalam data yang telah diolah dengan cara menarik dari per view, dan otomatis tampilan akan muncul kembali. Keenam, di dalam BI, fokus memvisualisasikan terutama membandingkan data terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Selanjutnya adalah membandingkan data per item penjualan buah. Dengan mengklik per view, maka akan muncul tampilan data. Yang ketujuh, text box.
Digunakan untuk mengedit font, warna dari tampilan data. Menggunakan aplikasi visualisasi ini harus pandai dalam berkreasi menampilkan olahan data. Pada pertemuan 11, yang pertama, menggunakan Excel data dengan yang sama, yaitu data penjualan buah, lalu klik sheet 1 dan muncul data secara review. Setelah itu klik pilot dan pilih data diagram, tarik diagram seret dengan sesuai kemampuan. Exit adalah kategori pembanding kalau data yang kita gunakan ada dua, yaitu jenis buah dan tanggal. Jika kita menekan tanggal dan memilih salah satu jenis buah, maka akan muncul data buah tersebut. Dan data diurutkan dari yang tertinggi dahulu. Caranya masukkan tanggal, kemudian masukkan jenis buah yang akan dipilih, kemudian akan muncul diagram jenis buah sesuai tanggal. Yang ketiga, memilih diagram atau grafik. Tidak boleh sembarangan, harus apa yang ingin dibuat dan dibandingkan. Yang keempat, kita juga dapat menambahkan text box di insert. Sebagai judul silahkan atur atau digeser sesuai dengan keinginan dan beri judul seperti data penjualan toko ABC Juni 2021. Kita juga dapat mengelola banyak data dengan BI, jadi kita tidak perlu khawatir, dan kita dapat mengedit tampilan data seperti warna. Contoh data buah apel, kita ubah warnanya menjadi kuning, dan pada buah melon kita ubah menjadi hijau. Yang keenam, kita dapat mengubah background warna kita jika mau, lalu pilih warna yang kita suka. Kemudian kita mengelola data, harus kita pahami betul diagram apa yang digunakan yang sesuai dengan data yang kita miliki. Olah supaya dapat terlihat dengan jelas dan menarik. Pada pertemuan ke-12, Power Query adalah pengalaman yang direkomendasikan untuk mengimpor data. Dengan Power Query, kita bisa menemukan sumber data tersebut, misalnya menghapus kolom, mengubah type data, dan menggabungkan tabel dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu tampilan data Excel yang ada di olah data tersebut merupakan data penjualan buah. Pada display option, klik salah satu sheet untuk menampilkan perbandingan data penjualan buah. Pilih semua sheet yang pada menu files yang ada di samping untuk menampilkan data yang akan dibandingkan. Klik menu transform data, maka akan diteruskan pada menu query. Pada menu home terdapat beberapa submenu, yaitu submenu new sort, difungsikan untuk mengambil database. Pada manage parameter untuk setting data yang akan dihubungkan pada Power BI. Pada menu manage kolom, mengoperasikan kolom. Pada menu transform terdapat submenu number column yang berisikan statistics. Tampilan perbandingan penjualan per buah dihasilkan dengan visualisasi grafik. Pada pertemuan 13, Power Query adalah bentuk transport data yang persiapan data engine. Dalam skenario transport data apapun, ada beberapa transformasi yang tidak dapat dilakukan dengan cara terbaik menggunakan editor grafis. Beberapa dari transformasi ini mungkin memerlukan konfigurasi dan mengatur khusus yang saat ini tidak didukung oleh antarmuka grafis. Mesin Power Query menggunakan bahasa script di balik layar untuk pemula. Transformasi Power Query, bahasa rumus Power Query, M, juga dikenal sebagai M. Bahasa M adalah bahasa transformasi data Power Query. Apapun yang terjadi dalam Power Query pada akhirnya ditulis dalam M.
Jika Anda ingin melakukan transformasi, tinggal lanjut menggunakan mesin Power Query. Anda bisa menggunakan editor tingkat lanjut untuk mengakses script query dan memodifikasi sesuai keinginan. Jika Anda menemukan bahwa fungsi dan transformasi antarmuka pengguna tidak akan melakukan perubahan persis seperti yang Anda butuhkan, gunakan editor tingkat lanjut dan bahasa M-nya menyempurnakan fungsi dan data transformasi Anda. Berdasarkan tabel di atas, bahwasanya untuk Excel for Windows diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya support, Power Query online-nya tidak support, dan Data Flow tidak support. Untuk Excel-nya for Mac diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya tidak support, Power Query online-nya support, dan Data Flow support. Untuk Power Apps diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya tidak support, Power Query online-nya support, dan Data Flow support. Untuk Power Automate diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya tidak support, Power Query online-nya support, dan Data Flow tidak support. Untuk Azure Data Factory diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya tidak support, Power Query online-nya support, dan Data Flow support. Untuk SQL Server Integration Service diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query-nya support, desktop-nya tidak support. Untuk Azure Data Factory diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya tidak support, Power Query online-nya support, dan Data Flow support. Untuk SQL Server Integration Service diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya tidak support, Power Query online-nya tidak support, dan Data Flow-nya tidak support. Untuk SQL Server Analysis Service diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query desktop-nya support, Power Query online-nya tidak support, dan Data Flow-nya support. Untuk Dynamic 365 Customer Insight diketahui bahwa Magin-nya support, Power Query-nya desktop yang tidak support, Power Query online-nya support, dan Data Flow support. Power Query adalah mesin transformasi data dan persiapan data. Power Query dilengkapi dengan antarmuka grafis untuk mendapatkan data dari sumber dan editor Power Query untuk menerapkan transformasi karena mesin tersedia di banyak produk dan layanan tujuan menyimpan data bergantung pada tempat Power Query digunakan. Dengan Power Query, Anda dapat melakukan pemrosesan data, ekstrak, transformasi, dan muat ETL. Power Query adalah mesin transformasi data dan persiapan data. Power Query dilengkapi dengan antarmuka grafis untuk mendapatkan data dari sumber dan editor Power Query untuk menerapkan transformasi karena mesin tersedia di banyak produk dan layanan tujuan penyimpanan data bergantung pada tempat Power Query digunakan. Dengan menggunakan Power Query, Anda dapat melakukan pemrosesan data, ekstrak, transformasi, dan muat ETL. Yang kelima, pengalaman pengguna Power Query tersedia melalui antarmuka Power Query Editor. Tujuan dari antarmuka ini adalah untuk membantu Anda menerapkan transformasi yang Anda butuhkan hanya dengan berinteraksi dengan kumpulan pita, menu, tombol, dan komponen integratif lainnya yang mudah digunakan. Editor Power Query adalah pengalaman persiapan data utama di mana Anda bisa menyambung ke berbagai sumber data dan menerapkan ratusan transformasi data yang berbeda dengan melihat pratinjau data dan memilih transformasi dari UI.
kemampuan transformasi data ini umum di semua sumber data. Apapun batasan sumber data yang mendasari, saat Anda membuat langkah transformasi baru dengan berinteraksi dengan komponen antarmuka Power Query Power Query secara otomatis akan membuat kode yang diperlukan untuk melakukan transformasi sehingga Anda tidak perlu menulis kode apapun. Saat ini dua pengalaman Power Query tersedia. Power Query Online ditemukan dalam integrasi seperti aliran data Power BI, aliran data Microsoft Power Platform, aliran data perselisihan pabrik data Azure, dan banyak lagi yang memberikan pengalaman melalui halaman web online. Power Query untuk desktop ditemukan dalam integrasi seperti Power Query untuk Excel, Power BI desktop. Yang keenam, mesin transformasi di Power Query menyertakan banyak fungsi transformasi bawaannya yang dapat digunakan melalui antarmuka grafis. Editor Power Query transformasi ini sederhana, menghapus kolom dan memfilter baris atau yang biasanya seperti menggunakan baris pertama sebagai header table. Ada juga opsi transformasi lanjutan seperti menggabungkan, menambahkan, pengelompokan menurut pivot dan unpivot. Semua transformasi ini kemungkinan dengan memilih opsi transformasi di menu dan informasi menerapkan opsi yang diperlukan untuk transformasi itu. Ilustrasi berikut memperlihatkan beberapa transformasi yang tersedia di Power Query Editor. Yang ketujuh, Power Query dapat digunakan di banyak produk seperti Power BI dan Excel. Namun, menggunakan Power Query dalam produk membatasi penggunaan hanya untuk produk tertentu. Alur data adalah versi layanan agnostik produk dari pengalaman Power Query yang berjalan di cloud. Menggunakan aliran data, Anda bisa mendapatkan data dan mengubah data dengan cara yang sama. Tetapi alih-alih mengirim output ke Power BI atau Excel, Anda bisa menyimpan output di opsi penyimpanan lain seperti penyimpanan Dataverse atau Azure Data Lake. Dengan cara ini Anda dapat menggunakan output aliran data di produk layanan lainnya. Mungkin demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.